Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Aljabar Linier Elementer. Pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai sistem persamaan linier atau biasanya disingkat dengan SPL. Sebuah garis yang terletak pada bidang XY di mana A1X tambah A2Y sama dengan B ini disebut persamaan linier dalam peubah atau variabel X dan Y, di mana A1 dan A2 ini merupakan koefisien, sementara B merupakan konstanta. Jadi kalau kita ilustrasikan gambar bidangnya XY, di sini A1, di sini A2. Nah, maka inilah garis A1X tambah A2Y sama dengan B. Kemudian sebuah garis yang terletak pada bidang X1X2 di mana A1X1 tambah A2X2 sama dengan B. Ini juga disebut persamaan linier dalam peubah atau variabel X1 dan X2 dengan A1, A2 merupakan koefisien dan B merupakan konstanta. Dimana kalau kita gambarkan secara geometri bidangnya ini X1, ini X2, kemudian di sini A1, di sini A2. Nah, inilah garis A1X1 tambah A2X2 sama dengan B. Secara umum, persamaan linier dengan n variabel itu dapat ditulis ke dalam A1X1 tambah A2X2 sampai dengan AN/XN sama dengan B. Dengan A1, A2 sampai dengan AN itu disebut variabel atau peubah. Kemudian A1, A2 sampai dengan AN itu disebut dengan koefisien. Selanjutnya B disebut dengan konstanta. Di sini ada contoh. Berikut ini adalah beberapa contoh dari persamaan linier. Yang pertama, X tambah 3Y sama dengan 7. Yang kedua yaitu Y sama dengan 1/2X tambah 3Z tambah 1. Kemudian X1 dikurang 2, X2 dikurang 3X3 tambah X4 sama dengan 7. Nah, ini merupakan persamaan linier karena kalau kita perhatikan persamaan linier itu tidak memuat hasil kali atau akar dari suatu variabel. Kemudian, seluruh variabel dari persamaan linier ini hanya dalam bentuk pangkat 1. Kalau diperhatikan di sini X berpangkat 1, Y berpangkat 1, ini semuanya berpangkat 1. Dan dia bukan merupakan argumen dari fungsi-fungsi trigonometri, logaritma, ataupun eksponensial. Kemudian di sini juga ada beberapa contoh yang menyatakan bahwa ini bukan persamaan linier, di mana X tambah 3 akar Y sama dengan 5. Ini jelas bukan persamaan linier karena di sini memuat akar dari suatu variabel yaitu akar Y, di mana kita tahu bahwa persamaan linier itu tidak memuat akar dari suatu variabel. Kemudian 3X tambah 2Y kurang Z tambah X kali Z sama dengan 4, di mana kita tahu juga bahwa persamaan linier itu tidak memuat hasil kali. Nah, di sini ada memuat hasil kali untuk variabel-variabel. Maka ini bukan juga persamaan linier. Selanjutnya Y sama dengan sin X, di mana kita tahu bahwa persamaan linier itu bukan merupakan argumen dari fungsi-fungsi logaritma. Maka ini adalah beberapa contoh yang bukan persamaan linier. Selanjutnya, sistem persamaan linier atau biasanya disingkat dengan SPL, di mana sistem persamaan linier ini adalah himpunan yang terdiri dari beberapa persamaan linier dalam variabel X1, X2 sampai dengan Xn. Jadi, yang perlu saya tekankan bahwa sistem persamaan linier ini adalah gabungan dari beberapa persamaan linier. Bentuk umum dari sistem persamaan linier yaitu A11X1 tambah A12X2 tambah titik-titik tambah A1NXN sama dengan B. Sampai
nanti AM1X1 tambah AM2X2 sampai AMN-XN sama dengan BM. Contoh di sini 4X1 dikurang X2 tambah 3X3 sama dengan min 1. Ini merupakan persamaan linier. Kemudian 3X1 tambah X2 tambah 9X3 sama dengan 4. Ini juga persamaan linier. Nah, kita tahu bahwa tadi yang dikatakan dengan sistem persamaan linier atau SPL adalah himpunan atau kumpulan dari beberapa persamaan linier dalam variabel X1, X2 sampai dengan Xn. Di sini untuk contoh yang pertama terdiri dari kumpulan dua buah persamaan linier, maka ini bisa digolongkan ke dalam SPL. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu X1 tambah X2 sama dengan 3. Ini merupakan persamaan linier. Kemudian X1 dikurang dengan X2 sama dengan 1. Ini juga persamaan linier. Karena tadi sistem persamaan linier adalah kumpulan dari beberapa persamaan linier, maka ini juga dikatakan dengan SPL. Kemudian, nilai peubah yang memenuhi suatu sistem persamaan linier itu disebut solusi atau penyelesaian dari suatu SPL atau suatu sistem persamaan linier. Secara umum, di sini ada 3 kemungkinan solusi dalam menyelesaikan SPL, yaitu bisa mempunyai satu solusi saja, atau bisa mempunyai banyak solusi, atau juga bisa tidak punya solusi. Nah, di sini untuk SPL yang tidak punya solusi itu disebut dengan SPL yang tak konsisten. Sementara untuk SPL yang punya solusi disebut SPL yang konsisten. Kemudian secara geometri berikut ini kita bisa gambarkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam penyelesaian atau dalam solusi SPL. Yang pertama tadi ada solusi tunggal, kemudian ada tidak punya solusi, dan ada banyak solusi. Di sini diberikan dua buah sistem persamaan linier dengan peubah X dan Y yang tidak diketahui, di mana A1X tambah B1Y sama dengan C. Ini kita anggap dengan persamaan linier pertama. Kemudian A2X tambah B2Y sama dengan C. Ini dianggap dengan persamaan linier kedua. Nah, gabungan dari dua buah persamaan linier ini dikatakan SPL. Di sini saya misalkan untuk A1X tambah B1Y sama dengan C ini dengan L1. Kemudian A2X tambah B2Y sama dengan C ini saya misalkan dengan L2. Jadi ketika saya gambarkan L1 dan L2 pada bidang XY, di sini L1 dan L2 sejajar, di mana bisa kita simpulkan bahwa ketika nilai X1 atau ketika nilai X yang ada di persamaan L1 ini tidak akan memenuhi nilai X untuk persamaan L2. Jadi nilai X di persamaan L1 itu tidak akan sama dengan nilai X untuk persamaan yang kedua. Maka kalau digambarkan ini berupa garis sejajar. Ini dinamakan sistem persamaan linier yang tidak punya solusi. Artinya nilai X di sini nanti tidak akan memenuhi untuk nilai X di L2. Kemudian gambar yang kedua, di sini L1 dan L2 bertemu di satu titik. Bisa kita simpulkan bahwa ada nilai X yang memenuhi L1, dia juga memenuhi L2. Artinya ada satu nilai X yang memenuhi L1 dan dia juga memenuhi L2. Maka inilah yang disebut dengan SPL yang mempunyai satu solusi. Kemudian selanjutnya di sini L1 dan L2 itu berimpit. Kalau kita gambarkan garisnya berimpit, di mana kita bisa simpulkan bahwa ada nilai X pada L1 dia memenuhi nilai X pada L2. Jadi kesimpulannya itu seperti ini. Ketika nilai L1 di sini 1, maka nilai L2 juga akan 1. Artinya berapapun nilai X yang ada di L1, semuanya akan memenuhi nilai X yang ada di L2.
Jadi kalau kita gambarkan, dia garisnya berhimpit, sehingga ini dikatakan punya banyak solusi. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. X1 kurang X2 sama dengan 0, 2X1 dikurang dengan 2X2 sama dengan 0. Kita akan tentukan apakah SPL ini punya satu solusi, tidak punya solusi, atau punya banyak solusi. Caranya yaitu dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. X1 dikurang X2 sama dengan 0. Kemudian di sini 2X1 dikurang 2X2 sama dengan 0. Kita ambil pengalinya di sini 2 dan 1, di mana 2 kali X1 sama dengan 2X1 kurangi 2 kali X2, 2X2 sama dengan 0. Kemudian 1 dikali 2X1, hasilnya 2X1 dikurangi 1 kali 2X2, 2X2 sama dengan 0. Maka di sini hasilnya kita kurangi 0 sama dengan 0. Bisa kita simpulkan bahwa dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini sebenarnya sama, di mana X1 kurang X2 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan X2. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 2X1 dikurangi 2X2 sama dengan 0. Artinya di sini 2X1 sama dengan 2X2, di mana X1 juga sama dengan X2. Maka bisa kita simpulkan persamaan 1 dan persamaan 2 ini sama. Artinya apa? Artinya berapapun nilai X1 yang ada di sini, dia akan sama dengan nilai X2. Sehingga bisa kita katakan bahwa SPL ini ada SPL yang punya banyak solusi. Di antaranya yaitu solusinya yang diambil untuk X1 sama dengan 1, maka X2-nya juga sama dengan 1. Kemudian untuk SPL yang kedua, X1 tambah X2 sama dengan 3, X1 kurang X2 sama dengan 1. Kita akan menghitung dengan metode eliminasi, di mana X1 tambah X2 sama dengan 3, kemudian X1 dikurangi X2 sama dengan 1. Ini bisa langsung kita kurangkan. Jadi X1 dikurang X1 itu 0, X1 dikurangi min X2, jadinya 2X2 sama dengan 2, di mana X2 sama dengan 1. Maka kita akan substitusi nilai X2 ini boleh ke persamaan pertama, boleh juga ke persamaan yang kedua. Sehingga nanti akan diperoleh nilai X1. X1 tambah X2 sama dengan 3. Maka X1 ditambah nilai X2 ini kita ganti dengan 1 sama dengan 3. Sehingga diperoleh X1 sama dengan 2. Maka di sini untuk SPL ini ternyata dia punya satu solusi, di mana nilai X1-nya itu 2 dan nilai X2-nya itu 1. Artinya dia hanya punya satu solusi saja. Kemudian untuk contoh yang terakhir, X1 tambah X2 sama dengan 4, X1 tambah X2 sama dengan 3. Oke, kita akan coba mengeliminasi. Sama dengan 4, kemudian X1 tambah X2 sama dengan 3. Ini kita kurangkan. X1 kurang X1 0, X2 kurang X2 juga 0, maka di sini 0. 4 dikurang 4 dikurang 3 itu 1. 0 tidak sama dengan 1. Jadi kesimpulannya SPL yang nomor 3 ini adalah SPL yang tidak punya solusi. Selanjutnya, matriks yang diperbesar. Jadi suatu SPL dapat dibentuk ke dalam bentuk segi 4 yang terdiri dari koefisien dan konstanta menurut padanan susunan peubahnya, di mana bentuk umum dari SPL itu A11X1 tambah A12X2 sampai dengan A1NXN sama dengan B, kemudian seterusnya sampai di sini AM1X1 tambah AM2X2 sampai dengan AMNXN, di mana di sini
kita bisa menuliskan atau kita bisa menyederhanakan bentuk SPL ini ke dalam matriks yang diperbesar, yaitu dengan cara menuliskan setiap koefisien dari masing-masing peubah ini ke dalam susunan padanan bentuk persegi panjang atau ke dalam susunan padanan bentuk persegi, yaitu dengan entry-entrynya nanti berisi koefisien dari SPL yang kemudian akan kita perbesar. Jadi maksud diperbesar di sini adalah kita menambahkan sebuah kolom yang berisi hasil dari persamaan linear atau yang berada di kanan tanda sama dengan. Jadi kita buat ke dalam matriks diperbesar, jadilah dia seperti ini. Oke, di mana B1, B2, B3 ini adalah hasil dari persamaan linear ya, yang di sebelah kanan tanda sama dengan. Nah, inilah yang disebut dengan matriks yang diperbesar. Oke, kemudian ada juga namanya matriks koefisien. Matriks koefisien ini adalah matriks yang tidak ada kolom yang berisi hasil dari persamaan linear. Artinya, nilai konstantanya tidak termasuk ke dalam matriks ini. Inilah yang dinamakan dengan matriks koefisien. Selanjutnya, contoh di sini tentukan matriks yang diperbesar untuk masing-masing sistem persamaan linear. Yang pertama, 3x1 kurang 2x2 sama dengan min 1, 4x1 tambah 5x2 sama dengan 3, 7x1 ditambah 3x2 sama dengan 2. Oke, ini kita ubah menjadi matriks yang diperbesar dengan cara menuliskan setiap nilai koefisiennya dan juga sebuah kolom yang berisi hasil dari persamaan linear yang berada di sebelah kanan sama dengan, yaitu yang pertama kita tuliskan min 3 min 2 min 1, kemudian 4 5 3, kemudian 7 3 2. Inilah matriks yang diperbesar dari SPL ini. Kemudian nomor 2, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 3. Oke, kita buat menjadi matriks yang diperbesar. Ini caranya. X1 di sini koefisiennya 1, karena X2 di sini tidak ada di persamaan linear yang pertama, maka 0. X3 juga tidak ada, 0. Nilainya 1, kita tuliskan. Kemudian untuk baris yang kedua, X1-nya tidak ada, kita tulis 0. X2-nya ada, kita tulis 1. X3-nya tidak ada, kita tulis 0. Nilainya 3. Kemudian untuk baris yang ketiga, ini X1-nya tidak ada, maka 0. X2 juga tidak ada, 0. X3-nya ada, kita tuliskan 1. Nilainya 3. Inilah matriks yang diperbesar untuk SPL yang nomor 2. Kemudian untuk yang nomor 3 di sini, X1 tambah 2X2 dikurang X4 tambah X5 sama dengan 1. Kemudian 3X2 tambah X3 dikurang X5 sama dengan 2. Kemudian X3 tambah 7X4 sama dengan 1. Maka ini kalau kita ubah menjadi matriks yang diperbesar, yaitu 1, 2, X3-nya nggak ada, maka 0. X4-nya min 1, X5-nya 1. Hasilnya di sini 1. Kemudian di sini X1-nya tidak ada, 0. X2-nya koefisiennya 3. X3-nya koefisiennya 1. X4 tidak ada. X5 koefisiennya min 1. Nilainya di sini 2. Kemudian X1 nilainya tidak ada. X2 juga nilainya tidak ada. X3 koefisiennya di sini 1. X4 koefisiennya 7. X5 juga tidak ada. Hasilnya di sini 1. Nah, inilah matriks yang diperbesar dari sistem persamaan linear untuk contoh yang ketiga. Kemudian selanjutnya, metode dasar dalam menyelesaikan atau mencari solusi dari suatu SPL adalah dengan mengganti SPL dengan sistem baru yang disederhanakan dan memiliki himpunan penyelesaian, di mana sistem yang disederhanakan ini dapat diperoleh dengan serangkaian proses yang disebut operasi baris dasar atau OBD, atau juga operasi baris elementer atau OBE, di mana serangkaian proses OBE ini yaitu yang pertama, kita bisa mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol atau dinamakan dengan scale. Contohnya yaitu di sini
Misal saya punya matriks 1, 2, 3, 4, ini matriks yang sudah diperbesar. Kemudian saya akan mengalihkan suatu baris dengan konstanta yang tak nol. Misalkan saya akan mengalihkan baris pertama ini dengan konstanta tak nol, yaitu saya kalikan dengan 1/2 dikali dengan baris pertama. Maka di sini nilainya jadi 1/2, 1, 3, 4. Nah, inilah contoh dari scale. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menukarkan posisi dua baris atau dinamakan swap. Jadi contohnya yaitu misalkan saya punya di sini matriks 1, 5, 7, 8. Nah, di sini saya akan tukarkan posisi kedua baris ini. Jadi baris yang pertama ini saya pindahkan posisinya ke baris yang kedua, dan baris kedua saya pindah posisi ke baris yang pertama. Sehingga di sini bisa saya tuliskan baris pertama ditukar dengan baris kedua. Maka di sini nilainya nanti akan menjadi 7, 8, 1, 5. Inilah yang dinamakan dengan swap. Kemudian yang ketiga, kita bisa menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya atau pivot. Jadi contoh dari pivot itu, misal di sini saya punya 1, 0, 2, 4. Nah, di sini saya akan menambahkan kelipatan dari suatu baris ke baris lainnya. Misal di sini saya mau menambahkan -2 dikali dengan baris kedua ditambah dengan baris pertama. Maka di sini nilainya -2 dikali dengan 2 hasilnya -4 ditambah dengan 1 hasilnya -3. Kemudian -2 dikali dengan 4 hasilnya -8 ditambah dengan 0 hasilnya -8. Kemudian di sini 2, 4. Nah, inilah contoh dari pivot. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh dengan menggunakan operasi baris elementer. Tentukan solusi dari X, Y, dan Z untuk SPL berikut ini. Yang pertama, SPL-nya itu X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Kemudian 2X tambah 4Y kurang 3Z sama dengan 1. Kemudian 3X tambah 6Y kurang 5Z sama dengan 0. Itu untuk SPL nomor 1. Kemudian SPL nomor 2, di sini 3X kurang Y tambah Z sama dengan 4. Kemudian min 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 11. Kemudian X tambah 3Y kurang 2Z sama dengan 1. Oke, kemudian kita lihat penyelesaiannya untuk SPL yang pertama menggunakan operasi baris elementer. Di sini kita akan mengubah dulu SPL ini menjadi matriks yang diperbesar, yaitu 1, 1, 2, 9, 2, 4, min 3, 1, 3, 6, min 5, 0. Di sini kita sudah mengubah SPL ini menjadi matriks yang diperbesar. Dalam menyelesaikan OBE, di sini kita harus mengubah bentuk matriks ini, di mana setiap koefisien dari peubah ini atau setiap entry atau setiap elemen dari matriks ini nanti akan kita ubah menjadi matriks dengan elemen 1, 0, 0. Kemudian di sini konstantanya berapa? Kemudian 0, 1, 0, di sini konstantanya berapa? Kemudian 0, 0, 1, di sini konstantanya berapa? Artinya nanti 1, 4, min 5 ini akan kita ubah nilainya itu menjadi 1, 1, 1. Dan nilai di atas diagonal utama ini yaitu nilai 1, 2, min 3 akan kita ubah menjadi nilai 0. Kemudian nilai 2, 3, 6 juga akan kita ubah menjadi nilai 0. Nah, ketika ini kita ubah, maka ini konstantanya akan ikut berubah juga. Oke, selanjutnya kita lihat langkah yang kedua, yaitu di sini akan kita tambahkan min 2 dikali dengan baris pertama ke baris kedua untuk memperoleh nilai. Nah, di sini langkah yang saya ambil pertama adalah langkah pivot. Ya, di mana kita akan menambahkan kelipatan dari suatu baris ke baris yang lainnya. Yaitu di sini 1, 1, 2, 9, 2, 4, min 3, 1, 3, 6, min 5, 0 akan saya tambahkan dengan
min 2 dikali dengan baris pertama ini, kemudian ditambahkan dengan baris yang ini. Sehingga di sini untuk baris pertama dan baris ketiga ini tidak terjadi perubahan elemen atau tidak terjadi perubahan nilai. Yang berubah hanya baris kedua, di mana min 2 dikali 1 hasilnya adalah min 2, kemudian ditambahkan dengan 2 hasilnya adalah 0. Selanjutnya min 2 dikali dengan 1 hasilnya min 2, ditambahkan dengan 4 hasilnya adalah 2. Selanjutnya min 2 dikali dengan 2 hasilnya adalah min 4, ditambahkan dengan min 3 hasilnya adalah min 7. Selanjutnya min 2 dikali dengan 9 nilainya min 18, ditambah dengan 1 hasilnya min 17. Kemudian langkah berikutnya yaitu masih langkah pivot yang saya gunakan, di mana di sini saya tambahkan min 3 dikali baris pertama ke baris ketiga untuk memperoleh nilai. Jadi di sini min 3 saya kalikan dengan baris pertama ini nanti. Kemudian saya tambahkan dengan baris ketiga ini. Sehingga nanti yang terjadi perubahan adalah baris ketiga. Sementara untuk baris pertama dan baris kedua ini nilainya tetap. Maka di sini min 3 saya kalikan dengan baris pertama. Jadi min 3 dikali 1 min 3 tambah 3 itu nilainya 0. Kemudian min 3 dikali 1 hasilnya min 3 tambah 6 hasilnya 3. Kemudian min 3 dikali 2 hasilnya min 6 ditambah min 5 nilainya menjadi min 11. Kemudian min 3 dikali 9 hasilnya min 27 ditambahkan dengan 0 hasilnya adalah min 27. Kemudian langkah yang keempat, di sini kita kalikan 1/2 dengan baris kedua untuk memperoleh nilai. Nah, di sini langkahnya sudah masuk ke langkah swap ya. Jadi saya kalikan baris dengan bukan swap, scale ya. Dimana di sini saya akan mengalihkan konstanta tak 0 dengan suatu baris. Oke, sehingga diperoleh di sini nilainya 1/2 dikali dengan B2. Jadi nanti 1/2 akan saya kalikan dengan baris ini. Maka baris inilah yang akan berubah. Untuk baris pertama dan baris ketiga ini nilainya tetap. Maka di sini 1/2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 1/2 dikali 2 hasilnya adalah 1. 1/2 dikali min 7 itu hasilnya min 7/2. Kemudian 1/2 dikali min 17 hasilnya min 17/2. Kemudian selanjutnya langkah yang kelima, tambahkan min 3 kali baris kedua ke baris ketiga untuk memperoleh nilai. Ini kita masuk ke bagian pivot lagi. Oke. Dimana di sini min 3 saya kalikan dengan baris kedua. Saya kalikan dengan baris kedua ini. Kemudian saya tambahkan dengan baris ini. Artinya di sini yang berubah adalah baris ketiga. Oke, baris ini yang berubah. Sementara untuk baris pertama dan baris kedua ini nilainya tetap, tidak ada perubahan. Sehingga di sini min 3 saya kalikan 0, hasilnya adalah 0. 0 ditambahkan 0, hasilnya 0. Kemudian min 3 saya kalikan 1, hasilnya min 3. Saya tambahkan dengan 3, hasilnya 0. Kemudian min 3 saya kalikan min 7/2, itu hasilnya 21/2. Kemudian saya tambahkan dengan min 11/2, hasilnya adalah
min 1/2. Kemudian dikali dengan min 17/2, ini nilainya adalah min plus ya, plus 51/2. Kemudian saya tambahkan dengan min 21/2. Maka di sini nilainya adalah min 3/2. Langkah yang keenam yaitu masih langkah pivot yang digunakan. Tambahkan min 1 dikali baris kedua ke baris pertama, sehingga diperoleh di sini nilainya min 1 saya kalikan dengan baris kedua ini nanti, kemudian saya tambahkan dengan baris yang ini, di mana yang terjadi perubahan adalah baris pertama. Baris ini yang terjadi perubahan. Sementara untuk baris kedua dan baris ketiga ini nilainya tetap. Jadi di sini min 1 saya kali 0 hasilnya 0 ditambah 1 nilainya adalah 1. Kemudian min 1 saya kalikan 1 hasilnya min 1, saya tambahkan dengan 1 nilainya adalah 0. Kemudian min 1 saya kalikan min 7/2 hasilnya adalah 7/2. Saya tambahkan 2 nilainya adalah 11/2. Selanjutnya min 1 saya kalikan dengan 17/2 menjadi min 1 saya kalikan min 17/2 hasilnya jadi 17/2. Saya tambahkan dengan 9 hasilnya menjadi 35/2. Kemudian langkah selanjutnya yaitu di sini kita sudah pakai langkah scale lagi, di mana kita kalikan konstanta dengan suatu baris. Ya, di sini saya kalikan min 2 dengan baris ketiga, sehingga diperoleh di sini nilainya untuk baris yang ketiga berubah ini menjadi 0 dikali min 2 hasilnya 0. Kemudian 0 dikali min 2 juga hasilnya 0. Kemudian min 1/2 dikali min 2 hasilnya 1. Kemudian min 3/2 dikali min 2 hasilnya adalah 3. Untuk baris pertama dan baris kedua nilainya tetap. Selanjutnya langkah yang ke-8 kita kembali lagi ke pivot, di mana kita tambahkan 7/2 kali baris ketiga ke baris kedua untuk memperoleh nilai. Di sini yang berubah adalah baris kedua. Sementara untuk baris pertama dan baris ketiga dan baris pertama ini nilainya tetap. Nah, di sini 7/2 saya kalikan dengan baris ketiga. 7/2 dikali 0 hasilnya 0, ditambahkan 0 hasilnya akan 0 juga. Kemudian 7/2 dikalikan dengan 0 hasilnya 0, ditambah 1 hasilnya menjadi 1. Kemudian 7/2 dikali 1 hasilnya 7/2 ditambah dengan min 7/2 hasilnya jadi 0. 7/2 dikali dengan 3, ini hasilnya jadi 21/2 ditambah dengan min 17/2 hasilnya adalah 2. Selanjutnya langkah yang 9, di sini kita akan tambahkan min 11/2 dikali dengan baris ketiga ke baris pertama untuk memperoleh nilai. Di sini kita akan mengalihkan min 11/2 ini dengan baris ketiga, dengan baris ini. Jadi dikalikan dengan masing-masing elemen ya pada baris ketiga, kemudian ditambahkan dengan masing-masing elemen pada baris pertama. Jadi di sini baris kedua dan baris ketiga tidak terjadi perubahan nilai. Yang terjadi perubahan nilai adalah pada baris pertama, di mana di sini min 11/2 dikali dengan baris ketiga, jadi min 11/2 dikali dengan 0 hasilnya 0 ditambah 1 nilainya 1. Kemudian min 11/2 dikali dengan 0 hasilnya 0 ditambah 0 nilainya 0. Kemudian min 11/2 dikali dengan 1 hasilnya min 11/2 ditambah dengan 11/2 nilainya 0. Kemudian min 11/2 dikali 3 hasilnya min 33/2 ditambah dengan 35/2 hasilnya adalah 1. Nah, di sini kita sudah mengubah matriks yang diperbesar tadi menjadi matriks dengan koefisien atau nilai elemennya itu 1, 0, 0,
010 001. Sehingga bisa kita simpulkan untuk matriks ini kita bisa menuliskan dalam bentuk SPL-nya, yaitu X tambah, karena di sini Y-nya 0 maka tambah 0, kemudian Z-nya juga 0 ya, karena koefisiennya 0 maka 0, hasilnya sama dengan 1. Kemudian untuk baris yang kedua, di sini X-nya koefisiennya 0 maka 0 ditambah Y-nya di sini koefisiennya 1 maka tambah Y, kemudian ditambah nilai dari koefisien Z-nya 0 maka di sini juga akan 0 sama dengan 2. Kemudian di sini untuk baris yang ketiga, nilai koefisien dari X 0 maka 0 tambah koefisien dari Y juga 0 ditambah koefisien dari Z ini nilainya 1 maka tambah Z sama dengan 3. Jadi bisa kita simpulkan solusi untuk SPL ini yaitu X sama dengan 1. Oke, berarti di sini X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Oke, ini adalah solusi untuk SPL tersebut. Selanjutnya contoh yang kedua, di sini SPL-nya yang pertama akan kita ubah dulu menjadi matriks yang diperbesar, yaitu dengan cara mengambil koefisien dari masing-masing peubah atau variabel dan juga konstantanya. Dimana di sini untuk baris yang pertama itu nilainya 3, min 1, 1, 4. Kemudian untuk baris yang kedua nilainya min 2, 2, 3, 11. Untuk baris yang ketiga itu nilainya 1, 3, min 2, dan 1. Nah, di sini untuk menyelesaikan SPL ini kita bisa menggunakan OBE atau operasi baris elementer, di mana nantinya matriks yang diperbesar ini akan kita peroleh elemennya itu, atau akan kita peroleh nilai koefisiennya itu 1, 0, 0, konstantanya berapa, kemudian 0, 1, 0, konstantanya juga berapa, kemudian 0, 0, 1, konstantanya berapa. Jadi ini akan kita peroleh hasil dari matriks yang diperbesar ini menjadi matriks ini dengan sistem OBE. Nah, di mana OBE ini nanti ada 3 yang bisa kita terapkan, ada scale, ada swap, dan ada pivot. Nah, untuk menyelesaikan ini langkah keduanya kita akan memulai dengan OBE, yaitu langkah swap, di mana kita akan menukar baris ketiga dengan baris pertama. Di sini akan kita tukar baris ketiga dengan baris pertama. Di mana untuk baris kedua ini tidak terjadi perubahan nilai, yang terjadi perubahan hanya baris pertama dengan baris ketiga. Artinya baris ketiga kita tukar posisinya, kita pindahkan ke baris pertama. Jadi kita pindahkan ke sini, dan yang baris pertama kita tukar posisinya ke baris yang ketiga. Maka jadilah di sini 1, 3, min 2, 1. Kemudian min 2, 2, 3, 11. Kemudian di sini 3, min 1, 1, 4. Selanjutnya langkah yang ketiga, di sini kita sudah menerapkan langkah pivot pada OBE, yaitu tambahkan min 2 kali baris pertama ke baris kedua. Maka akan kita peroleh nilainya, yaitu di sini untuk baris pertama nilainya tetap ini, kemudian baris ketiga juga nilainya ini tetap. Yang berubah hanya baris kedua, di mana min 2 dikali dengan baris pertama itu nilainya min 2, kemudian ditambahkan dengan min B2 ya. Jadi ditambahkan dengan baris kedua, maka nilainya di sini 0. Kemudian min 2 dikali 3 hasilnya min 6. Kita tambahkan dengan nilai dari min B2 yaitu 2, maka hasilnya di sini jadi min 8. Kemudian min 2 dikali dengan min 2 hasilnya 4. Kita kurangi dengan 3, nilainya 1. Kemudian min 2 dikali 1 hasilnya min 2, dikurangi 11, hasilnya itu min 13. Selanjutnya langkah yang keempat, kita tambahkan min 3 kali baris pertama ke baris ketiga, sehingga
akan kita peroleh. Di sini nilainya untuk baris yang ketiga terjadi perubahan, namun baris pertama dan baris kedua ini tidak terjadi perubahan nilai, di mana min 3 dikali dengan 1 itu nilainya min 3 ditambah dengan 3 nilainya 0, kemudian min 3 dikali dengan baris pertama yaitu min 9 nilainya ditambah dengan min 1 nilainya jadi min 10, kemudian min 3 dikali dengan min 2 hasilnya 6 ditambah dengan 1 nilainya jadi 7, kemudian min 3 dikali 1 hasilnya min 3 ditambah 4 hasilnya adalah 1. Selanjutnya yaitu langkah yang kelima. Di sini kita menerapkan OBE, yaitu langkah scale ya, artinya kita mengalihkan konstanta dengan konstanta yang tak nol dengan suatu baris ya, dimana langkah yang kelima kalikan min 1/8 ke baris kedua, sehingga di sini akan kita peroleh nilainya yaitu untuk baris yang kedua 0 dikali min 1/8 itu nilainya 0, kemudian min 8 dikali min 1/8 nilainya 1, kemudian 1 dikali min 1/8 hasilnya min 1/8, kemudian min 13 dikali min 1/8 hasilnya 13/8. Sementara untuk baris pertama dan baris ketiga nilainya tetap. Kemudian langkah yang keenam kita tambahkan 10 kali baris kedua ke baris ketiga, sehingga di sini akan kita peroleh nilainya yaitu 10 dikalikan dengan baris kedua 0 ditambah dengan baris ketiga itu nilainya akan 0. Kemudian 10 dikali 1 itu hasilnya 10 ditambah min 10 hasilnya 0. Kemudian 10 dikali min 1/8 hasilnya min 10/8 ditambah dengan 7 hasilnya yaitu 23/4. Kemudian 10 dikali 13/8 hasilnya 130/8 ditambah 1 nilainya adalah 138/8. Jadi yang terjadi perubahan adalah di baris ketiga, sementara untuk baris yang pertama dan baris yang kedua nilainya tetap. Kemudian langkah yang ketujuh kita tambahkan min 3 kali baris kedua ke baris pertama, sehingga nanti akan kita peroleh nilainya min 3 dikali dengan baris kedua ini kemudian ditambah dengan baris ini, sehingga nanti yang terjadi perubahan adalah di baris yang pertama. Maka diperoleh nilainya min 3 dikali dengan 0 hasilnya 0, 0 tambah 1 hasilnya 1, kemudian min 3 dikali 1 hasilnya min 3, tambah 3 nilainya 0, kemudian min 3 dikali min 1/8 hasilnya 3/8, ditambah dengan min 2 nilainya adalah min 13/8, kemudian min 3 dikali 13/8 ini hasilnya adalah min 39/8 ditambah dengan 1 itu hasilnya min 31/8. Untuk baris kedua dan baris ketiga itu nilainya tetap. Kemudian langkah ke-8 yaitu kita kalikan 4/23 dengan baris ketiga, sehingga akan kita peroleh nilainya yaitu di sini 0 dikali dengan 4/23 itu hasilnya 0, kemudian 4/23 dikali dengan 0 hasilnya 0, kemudian 4/23 dikali dengan 23/4 hasilnya 1, kemudian 4/23 dikali dengan 138/8 itu nilainya adalah 3. Jadi di sini terjadi perubahan pada baris ketiga, namun baris pertama dan baris kedua nilainya tetap. Selanjutnya langkah yang ke-9 kita tambahkan 1/8 dikali dengan baris ketiga ke baris kedua, sehingga di sini akan kita peroleh nilainya. Di sini saya koreksi, ini tidak min ya, tapi 1/8 dikali dengan baris ketiga ditambah dengan baris kedua. Jadi nanti yang terjadi perubahan adalah pada baris kedua ini. Terjadi perubahan elemen di baris kedua ini. Sementara untuk baris pertama dan baris ketiga nilainya tetap. Maka di sini akan diperoleh untuk baris kedua yaitu 1/8 dikali 0 hasilnya 0, 1/8 dikali dengan 0 hasilnya 0 ditambah 0 hasilnya 0, 1/8 dikali 0 hasilnya 0 tambah 1 nilainya 1, kemudian 1/8
dikali dengan 1 hasilnya 1/8 ditambah dengan min 1/8 hasilnya 0. 1/8 dikali dengan 3 hasilnya 3/8 ditambah dengan 13/8 hasilnya adalah 2. Untuk baris pertama dan baris ketiga ini nilainya tetap ya. Selanjutnya langkah yang ke-10 kita tambahkan. Di sini nggak ada min ya, tapi 13/8 dikali baris ketiga ke baris pertama, sehingga nanti diperoleh di sini nilainya ini tidak ada min ya, 13/8 dikali baris ketiga tambah baris pertama. Maka di sini yang berubah adalah elemen pada baris pertama, sementara untuk baris kedua dan baris ketiga itu nilainya tetap. Maka di sini diperoleh nilainya 13/8 dikali dengan 0 itu hasilnya adalah 0 ditambah dengan 1 nilainya 1. Kemudian 13/8 dikali dengan 0 hasilnya 0 ditambah 0 nilainya juga 0. Kemudian 13/8 dikali 1 hasilnya 13/8 ditambah dengan min 13/8 nilainya 0. Kemudian 13/8 dikali dengan 3, di sini hasilnya jadi 39/8 ditambah dengan min 31/8 itu hasilnya adalah 1. Di sini baris kedua dan baris ketiga tetap sama seperti ini. Nah, sehingga di sini sudah kita selesaikan atau sudah kita temukan matriks yang diperbesar tadi dengan menggunakan sistem OBE. Kita temukan matriks dengan elemen yang baru yaitu 100 010 001. Maka di sini bisa kita tuliskan untuk baris yang pertama di mana X tambah ini elemen dari atau koefisien dari Y itu 0, maka 0 tambah Z-nya juga 0 sama dengan 1. Kemudian untuk baris yang kedua ini X-nya 0 tambah Y, karena di sini koefisien dari Y-nya 1 tambah Z0 sama dengan 2. Kemudian untuk baris yang ketiga di sini 0 tambah Z sama dengan 3. Maka bisa kita simpulkan solusinya X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Jadi bisa kita tulis X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Jadi inilah solusi dari SPL untuk contoh yang nomor 2. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.